Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya untuk web 2 pada mata kuliah jaringan komputer. Oke, sebelum memulai mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalan dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Slamet Rahayu. Saya di sini sebagai dosen web di UT. Saya asalnya dari ini ya, Subang. Saya berhome base di Politeknik Negeri Subang. Jadi saat ini saya mengajar atau dosen di Politeknik Negeri Subang. Dan sekarang berkesempatan untuk menjadi dosen tuton di Universitas Terbuka. Nah, itu mungkin perkenalan dari saya. Silahkan dari teman-teman boleh perkenalan terlebih dahulu. Boleh dari Ima mungkin. Silahkan Ima, boleh perkenalkan diri. Boleh on Selamat cam malam, mungkin. Pak. Mohon maaf, saya tidak bisa on-cam. Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Silahkan boleh perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Iman Nurliana Supriyatin, asal UPBJJ Bandung, Prodi Teknologi Pendidikan, asal dari Oh, Tasikmalaya, Pak. asal Terima kasih. Tasikmalaya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Dendik mungkin, Dendik Fajar. Ya Pak, selamat malam. Nama saya Selamat Dendi malam. Fajar dari UT Luar Negeri, Oh, UT prodinya Luar Negeri. Sistem Informasi. Prodi Sistem Informasi. Oke. Ya Pak. Oke, terima kasih atas perkenalannya, Dendik sama Ima. Berarti ini nggak cuma sistem informasi ya, ternyata teman-teman di sini ada yang dari teknologi pendidikan juga. Ya, saya pikir ini sistem informasi semua. Pas kemarin lihat perkenalan itu, sesi perkenalan di forum perkenalan, apakah ini typo atau gimana? Ternyata memang ada yang dari teman-teman teknologi pendidikan. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Tapi memang teknologi pendidikan juga mempelajari terkait jaringan komputer dan sistem informasi juga mempelajari jaringan komputer. Oke, eh, langsung aja mungkin sebentar saya share screen untuk ininya ya. Jadi pokok pembahasan hari ini, web 2 itu kita akan membahas terkait eh, aktivitas 1 sampai aktivitas ini ya, aktivitas sekarang tuh berarti aktivitas 6 ya. Sebentar. Tapi mungkin yang sekarang akan kita bahas utamanya adalah terkait tugas praktikum ya. Tugas praktikum itu di aktivitas 4 ya. Teman-teman di sini udah ada kendala atau udah selesai semuanya terkait tugas praktikumnya? Yang Sudah, Pak. tugas 1 itu ya Pak? Iya, betul tugas 1. Sudah ya. Oke. Belum Pak. Oh ya, belum nggak apa-apa. Masih ada deadline-nya sampai Senin kan ya? Ya. Nanti di sini kita akan coba praktekkan mungkin sama teman-teman sambil bareng-bareng kita cobain. Kalau ada kendala mungkin bisa kita diskusikan di sesi uh, web 2 ini, gitu ya. Nanti kalau semuanya ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, bisa langsung aja. Nggak usah takut, nggak usah malu, takut salah. Langsung aja sampaikan raise hand mungkin untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Nah, di sini aktivitas 2 kemarin teman-teman kita diskusi terkait OSI layer ya. OSI layer itu terkait lapisan pada jaringan komputer ya. Nah, ini udah. Kemudian aktivitas 3 itu teman-teman mengenal perangkat-perangkat komputer ya. Perangkat-perangkatnya dari mulai device-nya, komputernya, kemudian perangkat jaringannya, ada hub, switch, router, dan lain sebagainya. Nanti juga di web berikutnya, di tugas 3 kalau nggak salah itu kita akan praktek mensimulasikan perangkat-perangkat jaringan itu dengan menggunakan protokolnya. Nah, ini perangkat-perangkatnya udah, kemudian aktivitas keempat. Di aktivitas keempat ini yang tugas 1 ya. Tugas 1 di sini deadline-nya yaitu 11 Mei ya. 11 Mei itu berarti Senin ya. Jam 3. Ini jangan sampai kelewat, teman-teman. Nah, jadi web ini sebenarnya lebih ke sini karena penilaian utama di web ini di Tuton ini fokusnya di tugas ya. Tugasnya nanti ada tugas 1, tugas 2 sama tugas 3. Jadi teman-teman jangan sampai kelewat gitu. Jadi poinnya di sini.
teman-teman harus maksimalkan di tugasnya. Nah, web ini tujuannya untuk memfasilitasi teman-teman supaya jangan sampai tugasnya nggak selesai atau nggak maksimal gitu. Harapan saya dengan adanya web ini, teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Jadi kita bahas terkait tugasnya dulu. Nah, di sini tugasnya teman-teman akan membuat sebuah jaringan ya, membuat kabel jaringan, yaitu kabel strike yang dimana kita akan simulasikan hari ini. Nanti kita cobain bareng-bareng. Teman-teman alat-alatnya udah ada semua, udah lengkap. Alat-alat yang dibutuhkan kayak kabel, kemudian RJ45, LAN tester, dan tang crimping udah ada semua. Nah, saya kurang ini, Pak. Tang crimpingnya sama LAN testernya. Kabelnya Belum sama ada. konektornya udah ada nih. Oh, nah berarti harus nyari dulu ya segera kalau bisa, karena untuk mengerjakan tugas ini harus ada alat itu gitu, karena nge-crimpingnya ya harus pakai tang crimping, kemudian pembuktiannya harus ada LAN tester, karena di sini teman-teman akan melakukan pengujian ya. Setelah kabelnya dibuat, teman-teman dilakukan ujian dengan LAN tester tentunya ya, dihubungkan dari ujung ke ujung apakah berfungsi atau tidak. Nah, itu teman-teman harus tunjukkan di videonya. Ini kan bentuknya video ya, teman-teman. Tugasnya dalam bentuk video, jadi teman-teman rekam videonya, bikin LAN tester. Beli kabel UTP ya, kabel strike. Kan kabel itu, kabel LAN itu ada strike sama cross. Nah, yang teman-teman buat sekarang cukup yang strike aja. Kemudian dalam video tersebut teman-teman buat perkenalan dulu terkait identitas mahasiswanya, tadi nama, kemudian prodi apa, kemudian apa yang akan dilakukan. Oh, mau bikin kabel strike nih, kemudian sebutin langkah-langkahnya, step by step-nya dari mulai alat dan bahannya, teman-teman sebutin butuh apa aja, butuh kabel UTP, kemudian LAN tester, kemudian tang crimping, dan RJ45. Kemudian setelah dilakukan pengkrimpingan atau berhasil membuat kabel strike, teman-teman harus diuji. Diuji dalam artian kabelnya berfungsi nggak sih gitu ya. Kabel strike itu kan harus ini ya, harus ketemu antara kabel strike itu ada 8 serat, atau ada di dalamnya ada 8 kabel kecil yang di sana ada ada urutan. Kita coba sambil buka ya, di sini urutannya, urutan kabel strike. Kabel strike. Nah, jadi di dalamnya itu ada 8 serat, yang dimana di sini isinya ada putih oren-oren, kemudian putih hijau biru, putih biru hijau, kemudian putih coklat coklat. Nah, karena ini kabel strike, maka ujung ke ujungnya sama. Jadi ujung yang satunya juga sama. Ini harus sama. Nah, itu untuk yang pembuatan kabel strike. Kemudian diuji dan baru dilakukan penutup. Nah, di sini teman-teman untuk mendapatkan skor maksimal atau poin maksimal 100, teman-teman harus nunjukin mukanya ya. Jadi nggak boleh kan di sini juga harus langkah-langkahnya dilakukan secara detail, teman-teman jelasin dan ditunjukkan mukanya gitu. Nah, mungkin kita langsung aja cobain praktekkan yang alatnya udah lengkap, kita sambil bikin bareng-bareng juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau sambil ngerekam juga boleh gitu, sambil bikin gitu ya, sambil bikin tugasnya gitu juga boleh. Nah, atau mau cobain dulu itu juga nggak apa-apa. Ini kita saya stop screen, stop sharing. Nah, ini saya. Nah, langsung aja kita cobain, teman-teman. Kalau alat-alatnya udah lengkap, kita sambil cobain bareng-bareng. Di sini pertama kita butuh tang crimping, kemudian kita butuh 2 RJ45 ya, kayak gini, sama kabel UTP-nya. Nah, silakan teman-teman siapkan dulu. Nah, nanti untuk pas bikin videonya juga sama ya, wajahnya dikeliatin kayak gini, kemudian teman-teman bikinnya juga ditunjukin ke kamera. Jadi jangan cuma nunjukin tangan sama bikin kabelnya aja, tapi tunjukin kamera, kemudian tunjukin apa yang teman-teman lakukan, kemudian jelasin sambil jelasin. Jadi tujuannya apa? Supaya
Bukan artinya saya nggak percaya itu teman-teman yang bikin, tapi teman-teman ingin menunjukkan bahwa memang kabel UTP ini teman-teman yang bikin gitu. Karena tujuan dari tugas ini kan teman-teman punya pengalaman untuk bikin kabel UTP. Jadi sehingga nanti ketika teman-teman udah di dunia kerja mau bikin kabel UTP, teman-teman udah punya pengalaman, teman-teman udah punya experience tentang cara bikin kabel UTP dan sudah ditunjukkan berhasil gitu ya. Karena ketika gagal, ya teman-teman harus cobain lagi sampai berhasil. Karena kalau gagal ya berarti nilainya nggak maksimal. Nah, kalau kalau teman-teman bikin tapi tanpa menunjukkan wajah, itu juga pasti nilainya nggak akan maksimal 100 tadi ya. Kalau pengen 100 ya berarti teman-teman tunjukin wajahnya ke kamera, kemudian tunjukin proses pembuatannya dan sambil dijelaskan supaya membuktikan bahwa teman-teman itu memang paham ya. Teman-teman bisa gitu bikin kabel UTP. Karena bikin kabel UTP sebenarnya gampang ya teman-teman. Ini kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi ini kabelnya dari ujung ke ujung ya teman-teman. Nah, tang krimpingnya, teman-teman mungkin biasanya tang krimping kayak gini ya, ada dua mata pisau. Nah, mata pisau yang satu ini tujuannya sebenarnya buat ngupas, dan yang dua biasanya buat motong. Tapi ini buat motong juga bisa, yang matanya satu. Nah, ketika kita tutup gini, di sini ada lubang ya, teman-teman. Ini lubang ini sebenarnya fungsinya buat masukin si kabel, buat ngupas ya. Jadi teman-teman tinggal masukin aja kayak gini. Ini dimasukin, kemudian ditutup kayak gini. Nah, dia kan nggak kepotong ya karena masuk ke lubang. Nah, kita putar aja. Nah, kita putar seperti ini. Tujuannya buat apa? Supaya kekupas. Nih, teman-teman udah kekupas ya. Tuh, jadi cara ngupasnya seperti itu. Jadi jangan susah-susah pakai gunting karena biasanya di tangkrintingnya udah ada. Coba dicek sambil ditutup kayak gini, ada lubangnya nggak? Ketika ada lubangnya, itu lubangnya buat ngupas si kabelnya. Nah, kalau udah, di sini kita akan ngelihat ada 8 serat kabel ya, teman-teman. 8 serat kabel ini kita pisah-pisah terlebih dahulu karena kita akan urutkan warnanya tadi sesuai dengan yang tadi saya tunjukkan, yaitu urutannya putih oren-oren, kemudian putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat ya urutannya. Nah, ini tinggal kita lurusin ya, teman-teman. Ini tinggal kita pisah-pisahkan dulu karena dia gabung seperti ini. Terus kita pisah-pisahkan. Nah, kalau udah, di sini ada talinya ya, ada tali ini. Ini tali ini dikebawahin aja. Tujuannya supaya nanti ketika kita krimping, dia ngejepit. Jadi untuk pelindung gitu. Nah, kalau udah kita luruskan kayak gini, teman-teman. Ya, diluruskan. Nah, kalau udah lurus baru kita urutkan. Yang pertama tadi putih oren ya, teman-teman. Diurutkan. Urutan pertama putih oren-oren, kemudian selanjutnya putih hijau biru ya. Nah, ini urutan kabel ini sesuai standarnya ya, standar ISO-nya, standar internasionalnya. Sebenarnya ketika urutannya nggak sesuai standar pun secara fungsional akan jalan ya teman-teman. Kalau teman-teman pengennya, saya pengennya putih oren-oren, putih hijau-hijau, putih biru-biru, putih coklat-coklat. Itu sebenarnya kalau teman-teman dari ujung sini sama ujung satunya lagi itu sama, itu secara fungsional bisa berjalan. Tapi ketika di dunia kerja atau nanti di lapangan, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ketika nanti ada kerusakan di salah satu ujungnya, maka maintenance-nya akan jadi susah gitu ya. Karena dia harus sama ujung yang di sananya. Padahal kabel yang kita buat di lapangan biasanya nggak sependek ini. Itu jaringannya panjang ya, bisa sampai 100 meter. Otomatis di urutan ya, teman-teman silahkan wajib diurutkan sesuai standar ISO-nya karena ini tujuannya untuk maintenance. Tapi kalau untuk fungsional itu tetap jalan ketika ujung dan ujungnya sama ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman cuma bikin buat keperluan pribadi itu nggak apa-apa. Kalau teman-teman nggak hafal urutannya. Tapi kalau di lapangan atau mungkin teman-teman ngambil sertifikasi kompetensi, maka teman-teman wajib sesuai urutan standar, yaitu putih oren-oren, putih hijau biru, putih hijau biru, putih biru hijau, kemudian putih coklat, coklat seperti ini ya. Kalau udah, teman-teman silahkan diluruskan lagi. Nah, kalau udah lurus, kemudian teman-teman potong ya pakai tang krimpingnya. Nah, potong seperti ini. Nah, kalau udah potong kayak gini, udah lurus, selanjutnya teman-teman siapkan si RJ-nya. Nah, ini RJ-nya teman-teman harus posisinya
konsisten ya, sama antara ujung sini sama ujung satunya lagi, itu harus sama. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti yang satunya kebalik, maka jadi sebelah kirinya jadi bukan putih oranye, tapi jadi coklat, putih coklat. Nah, makanya sekarang kita samakan aja standarnya, yaitu yang ada penguncinya itu di bawah. Ini kita lihat dari atas ini adalah putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Putih hijau biru ya. Putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, kalau udah silakan dimasukkan. Nah, untuk pemasukan ini teman-teman sebaiknya si kulitnya ini masuk ke dalam ya, jangan sampai kulitnya di luar. Kenapa? Ketika kita proses nge-crimping, ketika kulitnya di luar, itu rawan ketarik dan patah. Karena kabel yang di dalam itu, yang 8 serat itu rawan banget atau lemah banget. Makanya ada si kulit ini dan si tali ini tujuannya supaya dia kuat ketika ke-crimping. Nah, ketika udah dimasukin, pastikan dia masuk, kemudian kita cek lagi, urutannya sesuai, putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Kalau udah kita tekan, lanjut kita krim pakai si tang crimpingnya di sini ya. Kita masukkan sambil ditekan nih teman-teman. Sambil ditekan. Kalau udah di crimping. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tekan sampai bunyi kretek gitu ya, sampai bunyi kretek. Nah, kalau udah, ini kita udah berhasil nge-crimping satu ujung ya teman-teman. Nah, ini harusnya kencang. Kenapa? Karena si kulitnya kejepit di sini. Jadi pastikan dia harus kejepit. Gitu. Selanjutnya kita yang ujung satunya lagi. Nah, ujung satunya lagi karena kita kabelnya strike, maka ujung sama ujungnya kan tadi saya bilang sama ya teman-teman. Artinya urutan warnanya juga harus sama. Karena kita bikinnya kabel strike. Kita ulangi lagi proses yang tadi. Silakan teman-teman masukkan lagi ke yang lubang mata pisaunya satu. Masukkan gini. Kalau udah diputar aja supaya dia nggak gores ke si mata pisaunya. Nah, udah ya, gampang banget tuh langsung kebuka tuh teman-teman. Kalau udah langsung aja dibuka. Ini. Teman-teman yang udah ada alatnya lengkap boleh sambil dicobain. Nah, ini ininya dibuka dulu, kemudian dilurus-luruskan ya. Kalau udah nanti diurutkan lagi. Nah, kalau udah lurus kayak gini, teman-teman langsung urutin lagi. Tadi urutannya putih oranye-oranye, kemudian putih hijau biru, putih oranye-oranye, putih hijau biru, kemudian putih biru hijau, dan terakhir putih coklat coklat. Nah, seperti ini ya. Kalau udah, silakan boleh diluruskan. Lurusinnya gini aja, ditarik ya. Nah, ditarik. Tarik seperti ini. Kalau udah, lihat nih, sedikit aja, sisanya sedikit aja. Supaya apa? Nah, jadi ketika teman-teman nge-crimping, kalau dia terlalu panjang, maka dia akan, nah, di luar gini. Nah, itu yang dikhawatirkan tadi gampang lepas. Jadi sebisa mungkin jangan nge-crimpingnya jangan di luar kulitnya. Jadi kita harus masuk segini. Maka kita bisa kira-kira potongnya seberapa banyak. Ini kalau udah langsung aja potong lagi. Begini ya. Pastikan ujungnya rata ya teman-teman. Kalau udah rata, cek lagi urutannya. Putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, lihat lagi. Kalau dia nggak rata, masih nggak rata, potong lagi sampai rata ya. Pastikan harus rata. Nah, kalau udah rata, baru kita masukkan si RJ-nya. RJ-nya ingat, tadi posisinya si penjepit ini di belakang. Maka sama, harus sama. Jangan sampai yang satu ke belakang, yang satu ke depan gini. Nah, nanti hasilnya jadi beda. Gitu ya. Nah, kalau sama-sama ke belakang, maka dia akan sama ketemunya. Kita cobain masukin. Nah, setelah dimasukin kayak gini, teman-teman cek lagi urutannya ya. Putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kalau udah, kita tekan ya. Tekan, cek lagi, pastikan kulitnya kejepit ya di sini.
kulitnya di tengah yang akan dikerimping. Karena ketika ngekerimping itu sebenarnya di sini ada segitiga, teman-teman. Segitiga ini akan turun ketika kita krimping. Nah, sebenarnya ketika semuanya teman-teman udah ngerimping itu berarti si RJ-nya udah dipakai. Jadi kalau nanti kelepas atau ngerimpingnya itu nggak kenceng, kelepas itu nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi dia hanya satu kali pakai. Kalau sampai melakukan kesalahan ya hanya sekali sekali pakai. Gitu. Jadi kalau umpamanya gagal ya harus dibuang, nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Jadi teman-teman harus berhati-hati dan harus berhasil sekali berhasil. Kalau pengen RJ-nya nggak kebuang banyak. Nah kalau udah kita cobain masukin ke sini, kemudian kita crimping lagi ya. Kalau udah di crimping, nah ini udah berhasil, ujung dan ujungnya sudah ya. Cek lagi urutannya, pastikan eh, putih oranye-oranye sama-sama dari ujung kiri ya. Di kiri sini urutannya putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Yang ini juga sama. Nah, kalau udah, tahap berikutnya teman-teman di tester apakah kabel ini berfungsi atau enggak dengan cara pakai LAN tester ya. Ya nantinya kalau teman-teman nggak ada LAN tester sebenarnya bisa aja kalau teman-teman punya laptop 2 bisa diuji ke laptop gitu ya. Tes aja, tes ping gitu atau tes IP. Nah ini kita langsung colokin ke sini. Nah colokin. Nah kalau udah dicolokin, teman-teman bisa dilihat kabelnya. Ini ya urutannya dia harus ketemu satu, kemudian 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3 harus nyala semuanya sampai 8 ketemu 8. Ini 8 ketemu 8 ya. Yang terakhir hijau tadi nggak ada gitu ya, bukan. Nah, jadi harus 1 sampai 8-nya ketemu gitu ya. Ini berarti udah berhasil. Sampai di situ. Nah, berarti teman-teman nanti prakteknya juga sama sampai di pengujian kabelnya. Ketika kabelnya udah berhasil, artinya teman-teman udah berhasil untuk praktikum ini. Nah, jadi nanti untuk video praktikumnya kurang lebih seperti itu. Teman-teman buat, kemudian jelasin tahapan-tahapannya, sebutin nama-namanya, apa aja alat dan bahannya. Ketika teman-teman ketika teman-teman ketika teman-teman ini ya udah berhasil dengan bikin yang sama seperti itu, artinya teman-teman akan mendapatkan skor maksimal. Jadi teman-teman eh, sebaiknya untuk mendapatkan nilai maksimal, maka teman-teman harus menampilkan wajah dan menjelaskan proses pembuatan kabelnya. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, ada pertanyaan untuk tugas praktikum 1 ini. Gimana, teman-teman? Mbak Ima, Mas Fajar? Ya, Pak. Cukup untuk penjelasan dari Bapak. Oke, aman ya berarti bisa mendapatkan nilai maksimalnya ya, bisa diusahakan ya untuk tugas satunya ya. Oke, kalau untuk tugas 1 udah Bahan atau alatnya, Pak. gimana? Gimana? Terkendala dengan itu alatnya. Alat apa aja Ima yang kurangnya di apa? Alat apa? Yang ada itu LAN testernya, Pak. LAN testernya ya. Oh, Ima di yang tadi di Bandung ya? Ya, di Tasik. Ya. Oh, di Tasik ya. Ya, berarti Ima harus kan karena waktunya udah sedikit lagi ya, sebentar lagi. Ya, kalau bisa diusahakan supaya ada LAN testernya. Boleh pinjem kalau ada temen yang deket mungkin atau beli mungkin ya gitu ya. Jadi untuk memenuhi tugas ini ya memang harus teman-teman ini harus nunjukin praktekan langsung membuktikan bahwa teman-teman itu punya pengalaman atau berhasil membuat kabel jaringan gitu ya. Jadi semangat buat Imas, semoga alatnya segera ada ya. Kalau Dendik aman ya? Ada pertanyaan Dendik, Fajar? Tidak ada, Pak. Aman Cukup ya. jelas. Oke. Cukup jelas. Oke, untuk tugasnya berarti bisa langsung
di submit ya kalau udah dibuat. Kalau belum dibuat, segera dibuat semaksimal mungkin. Kemudian saya coba share screen lagi, lanjutkan dari ini tadi apa ya, tugas 1, kemudian lanjut ke aktivitas kelima. Di aktivitas kelima itu masih ke panduan praktik ya, panduan praktiknya. Kemudian aktivitas 6 di sini membahas tentang internet protokol. Internet protokol ini lebih ke IP ya. Kemudian aktivitas 7 protokol routing dan transport. Nah, routing dan transport ini nanti di apa namanya web 3 kita akan simulasikan pakai Cisco Packet Tracer. Jadi teman-teman mungkin dari sekarang bisa dicobain dulu untuk menginstalasi aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita coba lihat ya materi ini inisiasi yang aktivitas belajar 6. Di sini juga udah ada panduannya terkait pengenalan IP device-device atau simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, ini ya. Ini nanti di tugas 3 teman-teman. Di tugas 3 teman-teman itu akan praktikum Cisco Packet Tracer ini. Kalau nggak salah tugas 3 ya. Nah, nanti teman-teman coba install Cisco Packet Tracer seperti ini, softwarenya ya. Aplikasinya seperti ini. Kemudian teman-teman simulasikan ada PC, kemudian boleh laptop juga. Kemudian ketika teman-teman mau pakai tadi ada kabel strike dan kabel cross ya. Sini ada kabel strike dan cross, kemudian dihubungkan dari device ke device. Nah, ini kan pakai kabel cross antara PC dan laptop. Kemudian ketika PC ini mau kita lakukan ping itu berarti tes koneksi ya. Ini bisa pakai ini mungkin message, ini ke sini, dari sini ke sini. Nah, dia belum bisa connect. Kenapa? Masalahnya karena terkait belum ada IP. Setiap device harus punya IP ya, teman-teman. Makanya teman-teman harus set IP dulu di device atau PC-nya. Karena IP ini adalah protokol atau aturan dalam sebuah jaringan. Nah, teman-teman masukkan konfigurasinya, kemudian IP-nya mau DHCP atau statik. Kalau DHCP ini berarti dia dynamic atau otomatis. Kalau statik dia statik ya, manual. Ini kita contohkan, kita kasih masukan IP 192, kemudian 168, kemudian 11 ya. Kemudian subnet masknya. Kemudian di laptopnya kita masukin juga IP yang harus satu network ya. Contohnya, umpamanya tadi kan yang PC 192, 168, 192, 168, 1, di sininya 2. Jadi ini IP kelas C ya, di mana IP di sini ada net ID sama host ID. Net ID itu yang ini, 3 oktet ini ya, 192, 1681, ini sama yang di IP si PC ini ya, PC 1 sama yang di laptop itu sama. Jadi ketika dia dikatakan satu network, maka dia IP networknya sama. Ini kan PC sama laptop sama, 192, 168, 1. Ini yang PC 1. Yang laptop itu sama, 192, 168, 1. Tapi hostnya yang harus berbeda. Hostnya yang PC itu hostnya 1. Sedangkan yang laptop hostnya itu 2. Nah, maka mereka berada di satu network. Sekarang kalau kita lakukan koneksi jaringan ini, dia maka successful di sini. Atau mungkin teman-teman mau ping juga bisa. Kalau di Windows itu biasanya teman-teman masuk ke CMD ya, atau command prompt. Ini dari PC 1, kita cobain command prompt, kemudian kita ping di sini. Ping, kemudian target IP-nya. Ini kan dari PC 1 ya, mau ke laptop. Laptop kan tadi IP-nya 192, 1.168, titik
1.2 tadi ya. Laptop ini hostnya 2 ya. Tinggal kita enter, maka ini typo ya, saya ping ini sih. Harusnya ping 192.168.1.2. Enter. Nah, maka dia akan reply ya. Reply itu artinya connect. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, itu untuk mengetes kabel jaringan. Jadi, nanti kalau teman-teman kabel tadi yang udah dibuat, kemudian dicolokkan ke PC, PC itu bisa menggunakan tadi ASAP protokol IP supaya mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, itu tujuan dari si kabel jaringan tadi. Tapi lebih konsentrasinya untuk web 1 ini teman-teman bisa atau berhasil membuat kabel jaringan yang barusan itu, yang barusan kita praktekkan ya. Itu. Jadi fokus web 2 ini teman-teman bisa mempraktekkan dan mendapatkan nilai maksimal pada pengimplementasian kabel strap yang tadi saya contohkan. Oke, itu aja mungkin untuk web 2 ini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Cukup ya? Iya, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Cukup. Oke, terima kasih buat teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belum bisa hadir pada web ini, nanti bisa melihat rekaman webnya agar harapannya ini nanti tugasnya bisa mendapatkan nilai maksimal ya. Nilai maksimalnya tadi skor maksimalnya 100 dengan kriteria tadi yang sudah saya sebutkan. Teman-teman harus menampilkan wajah dan proses pembuatannya dijelaskan. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di web berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Izin Boleh. Terima kasih.